Resesi global, investornya pinjol pada kabur, pada hengkang, pinjolnya bangkrut, limit Anda tiba-tiba nol padahal skor kredit bagus. Itulah yang terjadi sekarang di dunia perpinjolan. Betul kan? Oke, kita intro dulu 5 detik. Nah, investor pinjol itu kebanyakan dari luar negeri, ya, orang-orang luar negeri yang invest di pinjol itu ya. Mereka tahu apa yang akan terjadi ke depannya karena mereka sudah lama berkecimpung di dunia investasi pastinya ya. Nah, sekarang ini sedang resesi global. Sedang resesi global ya. Jadi mereka lebih tahu, investor ini lebih tahu mana bisnis yang harus dipertahankan, mana bisnis yang harus dilepas. Oke. Nah, Bang, apa sih resesi itu ya? Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya. Ya, seolah-olah terhenti, gitu ya, atau menurunnya, mundurnya, berkurangnya kegiatan dagang atau industri, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa lesu seperti itu? Ya, ada beberapa alasannya, ada banyak sebenarnya alasannya. Tapi saya akan menyebutkan yang masuk akal dan berhubungan dengan dunia pinjol saja. Oke, yang pertama, kehilangan kepercayaan terhadap investasi dan perekonomian. Itulah alasan kenapa bisa resesi. Ya, yang pertama, kehilangan kepercayaan terhadap investasi dan perekonomian. Contoh kecilnya, karena ini channel pinjol ya. Contoh kecilnya adalah banyak yang galbay. Ya, sehingga kepercayaan investor terhadap pinjol itu hilang atau berkurang. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi dalam suatu negara. Ya, tapi saya rasa di Indonesia itu tidak terlalu tinggi penganggurannya, ya. Yang pengangguran itu masih bisa cari uang jadi ojek online. Ya, sehari itu masih bisa dapat 50.000 ya. Atau 100.000. Kalau dihitung sebulan 3 juta gitu ya. Jadi tingkat pengangguran di Indonesia itu menurut saya tidak terlalu banyak. Oke ya, kalau salah ya mohon maaf. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jatuhnya pasar modal atau saham. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, jatuhnya harga dan penjualan sektor properti. Itu yang keempat ya. Yang kelima, pesanan produksi pabrik yang menurun ya. Jadi Anda tahu misalkan pabrik sepatu gitu, itu menurun produksinya ya karena tidak ada yang beli. Oke. Yang terakhir, penurunan pasca perang ya. Kita tahu sendiri Rusia dan Ukraina itu sudah apa belum? Apa masih ya? Saya nggak ngikutin itu ya. Kayaknya sudah ya pasca perang ya gitu ya, sesudah perang gitu kan. Jadi bisa resesi gitu karena adanya perang, oke. Nah, pinjol sekarang itu ya saya tahu banyak yang aneh. Ya, banyak yang aneh. Mulai dari kredit pintar yang tidak lagi meminjamkan dana kepada nasabahnya, ya kan, pinjam atau pay later yang menurunkan limitnya. Bahkan ada yang pembayarannya lancar, tidak bisa pinjam-pinjam lagi atau limitnya menjadi nol karena alasan klise, yaitu skor kredit. Yang mana goib, ya, skor kreditnya itu baik, nggak bisa pinjam, sangat baik, tidak bisa pinjam, ya, goib ya. Kredivo aku laku juga sama. Ya, Kredivo aku laku juga sama ya. Bulan ini di aku laku Anda bisa pinjam 6 jutaan, setelah dilunasi bulan berikutnya limit Anda hanya 1.500.000 atau bahkan 500.000 saja. Seperti itu ya aku laku ya. Kredivo, kalau Kredivo itu langsung nggak bisa dipakai, bukan turun biasanya ya kalau Kredivo itu. Langsung nol, maaf Anda tidak bisa menggunakan layanan pinjaman dari kami gitu biasanya ya. Nah, teorinya seperti ini ya, saya contohkan. Misalkan saya, Raja Galbay, adalah investor asing yang invest ke pinjol, yang invest ke Kredivo misalkan ya. Saya ini mau invest ke Kredivo, anggap saja 1 miliar gitu ya. Namun karena resesi global, yang tadi itu resesi global, ya, saya memutuskan bulan depan untuk tidak invest lagi ke Kredivo. Ya, saya tidak mau invest lagi ke Kredivo lah, gitu ya. Maka Kredivo ini berkurang kan modalnya, ya, modalnya berkurang. Alhasil karena Kredivo ini nggak punya modal untuk meminjamkan Anda dana, akun pinjol Anda dinolkan limitnya, ya, atau Anda tidak bisa pinjam lagi, gitu ya. Makanya pinjol ini bukan tabungan Anda,
ya, yang bisa ditarik kapanpun gitu ya. Pinjol bukan tabungan Anda yang bisa ditarik kapanpun, oke, dipahami itu. Ya, pinjol ini menggantungkan dirinya kepada para investor. Ya, jika investornya hengkang karena resesi global, maka tidak ada lagi dana untuk Anda. Tapi Indonesia itu hebatnya ya belum resesi dan katanya itu masih bisa selamat. Ya, salut ya Indonesia ya. Kita tepuk tangan dulu. Biar videonya panjang maksudnya ya dan cuannya juga lebih banyak, oke? Nah, lanjut ya. Yang jadi pertanyaan, kalau resesi global ya kan dan Indonesia masih selamat gitu ya, masih selamat Indonesianya gitu ya. Kenapa investor-investor asing pinjol ini pada hengkang gitu ya? Harusnya karena Indonesia selamat, mereka tambah modal yang banyak berinvest di Indonesia. Harusnya mereka tetap invest di Indonesia, ya kan? Karena Indonesia bebas dari resesi. Ya kan? Kenapa tidak seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka tidak tinggal di Indonesia. Ya, simpelnya seperti itu. Mereka tinggal di negara-negara yang sedang resesi. Oke, coba saja ya, Anda bayangkan, Anda misalkan jadi investor, Anda orang Indonesia, jadi investor di Amerika. Ya, keluarga Anda ya ada di Indonesia. Ya, keluarga Anda ada di Indonesia, keluarga negaraan Anda Indonesia. Namun Indonesia sedang resesi. Nah, sedang resesi, sedang krisis ekonomi gitu ya. Ya otomatis Anda tarik semua uang Anda yang ada di luar negeri itu agar bisa bertahan di sini. Ya kan? Seperti itu. Ya, sama juga seperti investor-investor asingnya pinjol. Karena mereka sedang ada di negara yang sedang resesi, sini saya tarikin dulu ya modal-modalnya. Karena untuk bertahan ya di negaranya. Seperti itu ya. Jadi pinjol-pinjol ini tidak akan bertahan lama. Ya. Paling 2 tahun, 3 tahun lagi ya. Itu pun kalau tidak ada pandemi atau perang. Oke. Kalau ada pandemi dan perang paling 1 tahun lagi lah. Ya, paling hanya 1 tahun lagi bertahannya, oke? Jadi maka dari itu mulai sekarang ya, kita kuras semua limit pinjolnya, galbaikan, oke? Ada DC lapangannya, tidak usah ditemui, ya kabur, nggak ada di rumah, gitu ya. Lagi kerja, gitu ya. Kekerjaan nggak ada, ya Anda bikin skenarionya seapik mungkin, ya kan? Anda kan pinter, saya tahu. Ya, kalau nggak pinter nggak mungkin bisa minjol. Ya, Anda itu pinter, hanya saja ya ketakutan gitu kan. Lepas ketakutan Anda itu, ambil gitu. Seperti ngambil roh gitu. Roh ketakutan cabut gitu. Set, nggak sebelum mendalik ya. Roh ketakutan itu cabut, set gitu. Saya tidak takut lagi, saya akan bikin skenario ya. Skenario paling cerdas dalam hidup saya gitu. Ini hidup saya gitu kan. Jadi kalau ada DC8 udah nggak usah ditemuin aja ya, kita kerjain. Oke ya, siap? Siap, oke. Nah, Anda tahu tidak ya, kenapa sekarang banyak pinjol yang meng-hire DC lapangan seperti Dana Rupiah walaupun kebenarannya itu tidak tahu ya, tidak ada yang tahu kebenarannya. Isi cash gitu. Indodana menambah jangkauannya gitu ya. Anda tahu tidak kenapa sekarang banyak pinjol yang meng-hire DC lapangan? Karena mereka ingin cepat-cepat hengkang dari bisnis pinjol. Ya, setelah uang terkumpul, mereka akan menghilang. Pinjol ini akan menghilang. Ya, dan Anda yang sudah gali lubang, tutup lubang, yang sudah menjual rumahnya, motornya, akan merasa kecewa karena tidak bisa lagi pinjam-pinjam dana ke pinjol. Ya, seperti itu ya. Oke, mari semuanya kita percepat saja kepunahan pinjol ini, kebangkrutan pinjol ini dipercepat sajalah ya dengan cara galbay. Oke? Karena banyak korban-korban berjatuhan dan jangan sampai korban selanjutnya adalah Anda. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.